Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara-saudari yang terkasih, sesama anak-anak yang terkasih dari Bapa Surgawi, dan sesama murid Yesus, bagaimana kabar saudara-saudari sekalian? Saya berharap Tuhan menganugerahkan hati yang tenang dan damai, walaupun keadaan saat ini sedang tidak terlalu baik akibat pandemi COVID yang sedang meningkat. Dalam renungan kali ini, saya ingin melanjutkan seri renungan tentang kebersyukuran. Untuk melanjutkan topik-topik kebersyukuran dari beberapa renungan saya sebelumnya. Kali ini saya mengangkat tema bersyukur untuk ketidakpastian bagian yang pertama. Ini adalah salah satu hal yang sulit disyukuri oleh kita anak-anak Tuhan. Tetapi 1 Tesalonika 5 ayat 8 tetap mengingatkan kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata kuncinya di sini adalah segala hal. Sebagai murid-murid Yesus, saya percaya kita semua diberikan anugerah, sebuah kemampuan untuk bersyukur di dalam hal-hal yang sulit disyukuri oleh orang-orang dunia. Berbicara tentang kepastian adalah sebuah kondisi yang sangat diidam-idamkan oleh kita semua. Tentu di dalam kehidupan kita, siapa yang tidak mau kepastian? Sebagai pelajar, saya belajar rajin, pasti dapat nilai tinggi, pasti masuk sekolah yang bagus. Sebagai orang tua, saya sekolahkan anak saya di sekolah yang bagus, pasti mereka sukses. Itu kan yang dijanjikan oleh sekolah atau kampus yang populer. Sebagai pekerja, saya kerja rajin, pasti gaji naik, dan pasti jabatan juga ikutan naik. Kemudian penghasilan bulanan juga pasti naik. Bahkan di dalam dunia konsumen pun setiap produk berlomba-lomba mengiklankan produk atau jasanya agar konsumen percaya bahwa produsen melalui produknya pasti mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Perusahaan asuransi memberikan kepastian keamanan masa depan bagi para nasabahnya. Berbagai macam bisnis pun tidak ketinggalan berlomba untuk mempromosikan dirinya, menawarkan kepastian tambah kaya di masa depan. Siapa yang tidak mau masuk ke dalam sebuah bisnis yang menjanjikan sebuah kepastian kekayaan di masa depan? Intinya, manusia suka dengan kepastian di dalam setiap segi kehidupannya. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama, saudara. Pertanyaan seperti ini. Apakah benar bahwa kita manusia bisa memastikan segala sesuatu di masa depan? Coba pikirkan sejenak. Pada saat hati kita mempercayai bahwa kita bisa memastikan sesuatu di masa depan, di saat inilah kebohongan menyelinap ke dalam hati kita. Identitas dalam hati kita berbunyi seperti ini. Saya adalah orang yang bisa memastikan masa depan. Mengapa kebohongan seperti ini masuk ya ke dalam hati kita? Mungkin sebabnya karena di masa lalu, setiap pencapaian yang kita raih, kita lupa bersyukur bahwa di situ ada anugerah dan kedaulatan Tuhan yang menopang dan mengizinkan semua hal tersebut bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nafas hidup dan tubuh kita saja dianugerahkan Tuhan, masih bisa berfungsi. Dari mana kita bisa bilang bahwa sayalah yang meraih kepastian tanpa peran serta Tuhan? Apalagi kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita di masa lalu, itu pun anugerah Tuhan. Semua berasal dari Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Kalau kita merasa bisa memastikan segala sesuatu di masa depan, kita telah mengambil alih kontrol Tuhan. Kita telah mengambil alih peran Tuhan.
Mengambil peran Tuhan adalah awal kejatuhan manusia di Taman Eden. Kita cenderung mengulanginya di masa kini. Ketakutan, kekhawatiran, dan kegalauan di hati kita adalah akibat dari menaruh jaminan kepastian pada diri kita sendiri, mengandalkan diri sendiri, serta mengambil kontrol Tuhan atas masa depan kita. Hati kita yang berdosa atau kedagingan kita selalu memicu kita untuk membuat rancangan-rancangan masa depan yang anti penderitaan, tanpa penderitaan, penuh dengan berkat. Lalu kemudian di dalam doa kita menyuruh Tuhan untuk memastikan rancangan-rancangan yang kita buat tersebut, agar rancangan itu terjadi seperti yang kita harapkan. Bukankah doa seperti demikian membalikan arti tentang siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang menjadi hamba? Siapa yang menjadi pencipta dan siapa yang menjadi ciptaan? Rancangan Tuhanlah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amsal 19 ayat 21 berbunyi demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dari ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa masa depan kita di bawah kontrol Tuhan. Dia yang menentukan keadaan ke depan nanti bagaimana, bukan kita. Lalu di mana bagian manusia? Bagian manusia adalah melakukan usaha yang terbaik di dalam segala hal seperti untuk Tuhan. Sebuah sikap berusaha tetapi tidak memastikan masa depan. Berusahalah sambil berserah secara bersamaan. Inilah sikap yang diinginkan Tuhan bagi kita. Karena itu bersyukurlah di dalam ketidakpastian yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam momen-momen seperti inilah, momen-momen ketidakpastian seperti ini, kita kembali menyadari seberapa jauh batas kontrol kita sebagai manusia dan mulai berproses untuk memindahkan kepastian yang kita taruh di dalam diri kita, itu dipindahkan kepada Tuhan yang penuh kuasa dan berdaulat. Keadaan boleh tidak pasti, tetapi kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sebuah kepastian. Mari kita berdoa. Tuhan, maafkan kami kalau kami masih sulit untuk berusaha tanpa memastikan keadaan di masa depan. Tolonglah kami untuk lebih menyadari anugerah-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam kebersyukuran dan juga keberserahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Sampai bertemu di renungan berikutnya tentang bersyukur dalam ketidakpastian bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.